Teman-teman, di sini ada yang tertarik untuk bisnis properti nggak? Karena yang namanya properti itu akan selalu ada demand-nya, apalagi di kota-kota besar seperti di Jakarta. Mungkin kita bisa beli properti untuk kita tinggali, dan nanti setelah nilainya tinggi, bisa kita jual lagi. Atau ya kita, selain investasi seperti itu, dengan menunggu capital gain, kita bisa juga menyewakan properti tersebut. Misalnya berupa tanah untuk tempat berjualan atau sebuah bangunan ya berupa rumah atau perkantoran yang bisa kita dapatkan passive income dari situ. Wah, cukup menarik ya. Nah, tapi di sini ada kewajiban perpajakan yang jangan sampai kita lupakan, yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Nah, ini PPh pasal 4 ayat 2 ini merupakan salah satu jenis pajak yang sifatnya itu final ya. Jadi kita sifatnya itu langsung dikenakan atas dasar pengenaan pajak yang ada. Nah, kira-kira tarifnya itu berapa, dasar pengenaan pajaknya itu berapa, dan juga seperti apa sih kewajiban perpajakan yang harus kita penuhi sebagai penyewa atau sebagai orang yang menyewakan properti tersebut. Ada apa dengan pajak? Halo teman-teman, jadi di sini untuk mengetahui lebih lanjut terkait apa sih yang dimaksud dengan tanah atau bangunan yang disewakan, nah itu dijelaskan dalam PPh pasal 4 ayat 2 yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yuk kita lihat. Jadi di sini yang dimaksud rumah atau bangunan atau tanah yang disewakan tuh apa aja sih? Yaitu meliputi yang pertama itu ada tanah, rumah, toko, gudang, rumah susun, rumah kantor, rumah toko, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, gedung pertemuan, dan bangunan industri. Nah, terus ini kan ada pajaknya nih. Nanti yang memungut kira-kira siapa ya? Ayo tebak. Apakah yang memungut itu penyewa sebagai menggunakan bangunan tersebut? Atau orang yang menyewakan nih? Nah, jadi dua-duanya bener ya, tergantung kondisinya seperti apa. Nah, kita lihat nih, apakah yang penyewa itu, yang menggunakan bangunan itu, dia adalah pemungut pajak. Kalau misalnya dia itu adalah pemungut pajak penghasilan, maka penyewa yang akan memungut. Nah, pemungut pajak penghasilan itu bisa siapa aja sih? Nah, pemungutnya itu bisa berupa badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri, orang pribadi yang dia adalah pemotong. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, maka penyewa ini ya itu yang akan memotong pajak penghasilan. Tapi kalau ternyata orang yang menyewa bangunan tersebut ya cuma orang pribadi biasa gitu ya, yang dia juga bukan merupakan seorang pemungut atau pemotong, maka yang akan menyetorkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 ini adalah yang menyewakan sendiri gitu ya. Jadi dia menyetor sendiri pajak penghasilan yang dia pungut gitu. Nah terus Mas, kalau untuk tarifnya nih, tarifnya berapa untuk PPh yang dipungut dari sewa ini? Tarifnya itu 10%. Nah, di sini yang dijadikan dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto nilai persewaan. Nah, jumlah bruto nilai persewaan tuh apaan sih yang dimaksud? Apakah cuman ya nilai sewanya aja? Misalnya saya bayar sewa itu 12 juta per bulan, 12 juta per tahun, dan itu aja yang dipungut. Nah, itu tergantung ya. Tergantung apakah ada biaya-biaya lainnya yang ditagihkan juga gitu. Jadi di sini yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa. Jadi kalau misalnya orang yang menyewakan atau pihak yang menyewakan itu juga menagihkan ada biaya keamanan, biaya kebersihan, service charge, dan juga biaya pemeliharaan bangunan dan sebagainya, maka itu juga termasuk ke dalam penghitungan PPh pasal 4 ayat 2 ini gitu. Jadi dijumlahkan semua tuh. Baru nanti itu yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Jadi bukan cuma nilai sewanya aja gitu ya, tapi juga biaya-biaya lain yang mengikuti gitu, yang terikat dalam kegiatan sewa menyewa tersebut.
Mungkin lebih lanjut yang dimaksud dengan service charge ini adalah balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa itu dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan penyewa gitu ya. Itu kayak misalnya biaya listrik, air, kebersihan, biaya administrasi, itu juga termasuk dalam service charge gitu ya. Jadi jangan sampai salah kalau pokoknya ada tagihan ya yang terikat dengan kegiatan sewa menyewa, itu juga termasuk dalam dasar pengenaan pajak gitu ya. Nah, terus gimana kalau penghasilan itu diterima dalam bentuk bangunan? Nah, kalau misalnya seperti itu, maka jumlah bruto nilai persewaan adalah nilai bangunan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah dari investor. Nah, nilai bangunan yang dimaksud itu ditentukan berdasarkan yang mana nih yang lebih gede, nilai pasar atau nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. Kalau misalnya ternyata nilai pasar yang lebih gede, maka itu yang dipakai untuk menjadi dasar pengenaan pajak. Tapi kalau ternyata sebaliknya, yaitu ternyata NJOP-nya yang lebih gede, maka itu yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Oke, langsung aja kita langsung membahas sebuah contoh gitu ya. Misalnya nih, ada PT Sejahtera. PT Sejahtera ini menyewa bangunan kantor punyanya PT Properti. Nah, jadi PT Sejahtera ini menyewa selama 2 tahun mulai dari Januari tahun 2022 dengan biaya sewa sebesar 250 juta per tahun gitu ya. Dan sewa ini dibayarkan 1 kali di awal kontrak. Gimana nih kewajiban perpajakannya? Pertama, soal pembayaran pajak ya. Soal pembayaran pajak ini berarti PT Sejahtera sebagai penyewa, ingat karena dia itu bentuknya PT, berarti kan dia masuknya ke subjek pajak badan dalam negeri gitu ya. Maka walaupun dia itu orang yang menyewa gitu, yang menggunakan bangunan tersebut, maka dia yang memungut gitu ya. Oke, jadi PT Sejahtera tadi melakukan pemotongan atas pajak penghasilan final sewa bangunan tersebut gitu ya. Pajak ini disetorkan maksimal tanggal 15 Februari tahun 2022 karena tadi disetorkan di muka gitu ya pada tanggal pada Januari, maka disetorkannya maksimal 15 Februari tahun 2022. Dan jumlah pajak yang terutang berapa? Tadi tarifnya 10% dikalikan dengan 250 juta dikali 2 gitu ya. Jadi kan dia bayar itu untuk 2 tahun dengan setahunnya itu 250 juta. Berarti langsung dikaliin nih semuanya. Dengan totalnya adalah 50 juta rupiah. Kemudian nanti PT Sejahtera sebagai pemotong dan juga penyewa tadi itu membuat bukti potong PPh final, lalu melaporkan transaksi tersebut melalui e-bobot unifikasi dengan batas pelaporan maksimal tanggal 20 Februari tahun 2022. Ingat ya, kalau batas penyetorannya itu tanggal 15 bulan berikutnya, kalau batas pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Oke. Contoh lain, misalnya Niko ini adalah seorang PNS. Dia mengontrak rumah milik Agus selama 2 tahun, mulai Januari tahun 2022. Dengan biaya sewa 25 juta per tahun, dengan sewa dibayarkan 1 kali di awal kontrak. Balik lagi ya, kalau soal pembayaran pajak, di sini Niko, karena dia itu orang pribadi yang bukan pemotong ya, di sini dia cuma orang pribadi biasa di soal ini, maka yang memotong adalah yang menyewakan gitu ya. Jadi dia menyetorkan sendiri. Berarti yang menyetorkan adalah Agus di sini. Nah, maka pembayaran pajak atas sewa rumah tersebut disetorkan sendiri oleh Agus. Pajak disetorkan tanggal berapa? Ya, tanggal 15 Februari tahun 2022 dan jumlah pajak yang terhutang adalah 10% dikali dengan 25 juta rupiah dikali 2. Yang berarti 5 juta rupiah gitu ya. Ini karena si Agus hanya menagihkan biaya sewanya aja gitu. Kalau misalnya ada biaya keamanan, biaya tambahan, biaya kebersihan misalnya tambah, misalnya biaya keamanan 1 juta rupiah dan biaya kebersihan 2 juta rupiah, maka berarti ditambahkan semua ya. 25 juta ditambah 1 juta rupiah keamanan, tambah 2 juta rupiah kebersihan gitu. Jadi 28 juta itu yang jadiin DPP. Tapi karena di sini kasusnya adalah Agus itu hanya menagihkan uang sewa, maka itu yang dijadikan dasar pengenaan pajak seperti itu ya. Nah, kemudian soal pelaporan pajak. Nah, berarti
karena yang memotong itu Agus, maka Agus harus melaporkan pajaknya dan penyetorannya tersebut melalui e-Bupot unifikasi. Batas pelaporannya maksimal kapan? Betul, tanggal 20 Februari tahun 2022. 10% dikali DPP. Nah, terus bayarnya gimana nih Mas caranya? Nah, kalau kita mau bayar, tentunya kita membutuhkan namanya kode billing ya. Nah, cara memperoleh kode billing ini itu mudah sekali. Kita tinggal masuk ke DJB online ya, kita login. Setelah berhasil kita login, kita klik bayar, lalu pilih e-billing. Nah, nanti kita akan diminta nih untuk mengisi form surat setoran elektronik. Dalam kolom jenis pajak, pilih opsi 411128 PPh final. Lalu di kolom jenis setoran, pilih opsi 403 pasal 4 ayat 2 sewa tanah dan atau bangunan. Lalu kita lengkapi detail selengkapnya ya, masa pajaknya, tahun pajak, jumlah setorannya berapa, dan juga subjek pajaknya, dan uraian. Setelah selesai, maka kita tekan tombol buat kode billing. Nah, nanti kita akan diminta untuk mengisi kode keamanan, dan sistem akan menampilkan layar berisi rangkuman surat setoran elektronik. Kita cek lagi ringkasan surat setoran elektronik tersebut. Kalau sudah sesuai dan sudah benar, kita klik tombol cetak. Maka setelah kita klik tombol cetak, maka cetakan kode billing tersebut, formatnya itu nanti bakal PDF ya, akan otomatis itu terdownload. Setelah kita download, maka kita bisa gunakan kode billing yang tertera untuk melakukan PPh pasal 4 ayat 2 sebelum masanya itu berakhir. Nah, kita udah dapat kode billing nih. Nah, kita tinggal bayar. Nah, kalau misalnya bayar itu gampang banget. Kita bisa bayar lewat bank persepsi atau lewat toko online atau ya kanal lainnya, pokoknya banyak sekali yang bisa digunakan gitu ya, mudah sekali. Nah, terus tadi kan kita memotong pajak nih. Nah, memungut pajak ya, PPh pasal 4 ayat 2 ini. Gimana cara kita membuat bukti potongnya? Nah, cara membuatnya itu bisa kita menggunakan e-Bupot. Tapi untuk menggunakan e-Bupot ini ada syaratnya, yaitu kita harus memiliki sertifikat dulu ya, sertifikat elektronik yang kita bisa peroleh dengan cara silakan kunjungi KPP terdekat ya, KPP terdaftar untuk meminta surat elektronik tersebut. Gitu. Setelah kita mendapatkan surat elektronik, maka kita bisa menggunakan e-Bupot gitu ya. Nah, pembuatan bukti potong PPh ini kita bisa dengan cara kita login ke DJP online. Kalau kita klik lapor, kemudian pilih submenu pra pelaporan, lalu klik e-Bupot unifikasi. Kita pilih menu pengaturan, rekam penandatanganan, kemudian centang status aktif, dan klik simpan. Pilih menu pajak penghasilan, lalu klik PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, kemudian pilih rekam DP atau bukti potong di sini ya. Pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23. Kita isi identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut. Kalau emang nggak punya NPWP, maka bisa gunakan nomor induk kependudukan ya. Lalu pilih kode objek pajak, ketik kata kunci sewa, lalu pilih kode 2840302 persewaan tanah dan atau bangunan. Lalu isikan jumlah penghasilan brutonya itu berapa. Nah, kemudian lanjutkan ke dokumen dasar pemotongan, klik tambah, kemudian isikan dasar pemotongan, isikan identitas pemotong pajak, lalu centang pernyataan kebenaran isian, lalu klik simpan. Nah, kemudian lalu bisa klik menu posting yang terletak di bagian atas ujung kanan ya. Lalu pilih tahun pajak dan masa pajak dari bukti potong yang sudah dibuat. Klik cek, kemudian akan muncul pop-up konfirmasi, lalu klik OK. Nah, balik lagi nih ke menu pajak penghasilan, lalu klik PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, kemudian pilih daftar BP, pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23. Nah, nanti jangan lupa setelah membuat bukti potong ini, kirimkan bukti potong ke lawan transaksi ya. Jadi mereka punya bukti potong sebagai bukti bahwa yang mereka bayarkan itu sudah dipotong loh, gitu ya. Seperti itu. Terutama kalau kita sebagai penyewa, gitu ya. Nah, di sini kita jangan lupa untuk merekam bukti penyetorannya. Ya, kita tadi sudah menyetor pajak. Jangan lupa kita rekam nih bukti penyetorannya. Caranya adalah pilih menu SPT masa, lalu klik perekaman bukti penyetoran, lalu pilih tahun pajak dan masa pajak, lalu klik cek.
Kemudian akan muncul tampilan daftar tagihan pemotongan atas bukti pemotongan pemungutan PPh unifikasi. Dan atas tagihan ini dapat langsung kita buat ID billing dengan klik icon ini ya. Selanjutnya silakan rekam bukti penyetoran dengan klik tambah di daftar bukti setor. Seperti itu. Nah, lalu gimana dengan perekaman PPh setor sendiri? Gitu. Nah, kalau misalnya kita itu sebagai orang yang menyewa tapi ternyata yang penyewanya itu adalah orang pribadi yang biasa aja tadi ya, bukan pemungut atau pemotong gitu. Nah, maka caranya adalah pilih menu pajak penghasilan, lalu klik PPh yang di-store sendiri, kemudian pilih rekam PPh yang di-store sendiri. Selanjutnya, kita rekam data bukti setor atas PPh yang di-store sendiri, bisa memilih menggunakan nomor pemindah bukuan ataupun NTPN. Kemudian klik cek surat setoran pajak, dan klik simpan. Selesai. Nah, selanjutnya jangan lupa kita setiap bulan ya perlu melaporkan SPT masa unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, caranya adalah pilih menu SPT masa, lalu klik penyiapan SPT masa PPh unifikasi, kemudian klik lengkapi SPT di ikon pensil ya. Lalu cek kolom daftar bukti penyetoran dan isikan penandatanganan. Lalu klik simpan. Klik kirim SPT di ikon pesawat, kemudian cek seluruh isian SPT. Setelah kita pastikan bahwa SPT-nya itu terisi dengan lengkap dan benar, klik menu kirim SPT, lalu upload file sertifikat elektronik, dan masukkan passphrase. Lalu klik ikon kirim SPT. Selesai. Itu cara untuk mengirim SPT masa unifikasi pajak penghasilan ya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Kita sudah mempelajari cara menghitungnya bagaimana, apa yang dijadikan dasar pengenaan pajak, dan bagaimana penyetorannya, dan perekaman bukti penyetoran, dan juga bagaimana melaporkan SPT masa pajak penghasilan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay curious. Sampai jumpa.